Para sejarawan dan para intelektual memandang Alkitab itu sebagai buku kuno yang usang, sehingga mereka memperlakukan itu seperti buku dongeng yang dibuat-buat oleh orang Yahudi. Mereka bisa membaca seenaknya mereka tanpa mereka menelusuri apa yang terkandung di dalam tulisannya. Tetapi orang percaya menganggap bahwa itu adalah firman Tuhan yang murni dari ilham Tuhan kepada manusia lewat peristiwa-peristiwa sejarah yang dialami oleh manusia. Tetapi kalangan Kristen juga kebanyakan menganggap itu hanya sebagai buku suci dan tidak dipandang sebagai buku yang perlu ditelusuri untuk menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu mereka lakukan buku itu sebagaimana punya waktu tertentu yang mereka harus baca, tetapi bukan menjadi sebuah konsumsi pikiran dan hati dan jiwa kita setiap hari dalam hidup ini. Itu mengapa mereka gagal menafsirkan segala tulisan yang dihilangkan oleh Tuhan untuk manusia. Tidak salah kalau itu adalah buku suci yang kita memandang dari perspektif Allah, tapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ, karena Alkitab juga ditulis lewat tangan manusia dan lewat peristiwa manusia. Untuk itu kita bisa belajar pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan yang ada di dalam cerita Alkitab. Saya menganggap itu adalah sebuah buku seni yang begitu dalam yang bisa kita terapkan dalam kehidupan ini. Bukan saja menyegarkan rohani dan jiwa dan pikiran, tetapi cara kita hidup, menentukan sikap dan tindakan kita adalah firman Tuhan yang dinamakan Alkitab. Untuk itu kalau orang melihat dari perspektif lain tentang Alkitab ini, orang punya kedalaman ilmu. Salah satu buku menulis tentang Alkitab dengan judul Bagaimana Kalau Alkitab Itu Tidak Ditulis. Kenapa? Awal mula manusia ini ada dan dunia ini tercipta, itu firman Tuhan. Sehingga sejarah peradaban dunia, kalau Alkitab tidak ditulis, bagaimana mungkin bisa diketahui secara spesifik dan empiris dan secara historis. Manusia bisa mereka-reka, bahkan Alkitab pun sudah ada, manusia bisa mereka-reka dunianya keberadaan hari ini. Tetapi Alkitab kita membuktikan bahwa dunia ini diciptakan lewat firman Allah. Untuk itu, saya kadang bingung kalau orang percaya dan mengakui firman Allah adalah otoritas tertinggi dalam hidupnya, tetapi jarang ia membaca Alkitab, tidak punya rasa kehausan untuk membaca Alkitab. Saya bingung dengan orang itu. Kenapa? Alkitab bukan hanya konsumsi jiwa dan roh dan pikiran, tetapi tubuh. Kenapa? Karena kita diciptakan dari firman. Seperti manusia ini hidup ini harus dengan air. Tanpa air manusia ini bisa mati. Begitu juga dengan firman Allah. Yesus sendiri berbicara bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman Tuhan. Jadi kalau tanpa kita membaca Alkitab, tanpa kita mengkonsumsi firman Tuhan setiap hari, percayalah, pasti jiwa dan rohmu akan mati. Dan tubuhmu juga tidak akan sehat. Karena kita diciptakan dari firman Tuhan. Dan kebutuhan kita hanyalah firman Tuhan. Sekalipun di luar itu ada makanan yang menopang. Jadi firman Allah adalah otoritas kita tertinggi dan menjadi konsumsi seluruh perjalanan hidup kita sampai kita mati.